Ya, halo pemirsa Dusmala Tebama Channel. Kita jumpa lagi di Senin Edukatif, program kita di sini, dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kita akan berbincang-bincang tentang sejarah ya, tentang sejarah. Jadi di sini kita akan memperkenalkan dua orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Darius Dubut, Dokter Darius Dubut ya. Kemudian ada Kak Aratuni ya, saya panggilnya Kak Aratuni ini karena beliau adalah senior saya. Beliau juga di Dusmala Tebama itu sebagai Ketua Dewan Pembina. Selamat datang Kak Arat. Ya, dan pemirsa, hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau berdua. Nah, yang mau kita perbincangkan ini adalah tentang adanya penulisan sebuah karya dari Pak Dubut sama Pak Hadimiter, yaitu mengangkat tentang sejarah salah satu tokoh Dusmala Tebama di Kalimantan Tengah. Nanti bagaimana detailnya kita akan perbincangkan bersama ya. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang sebuah buku yang berjudul Jalan Merah Sang Kombatan, yaitu sejarah Christian Simbar dan GMTPS dalam pergulatan lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, yang pertama kita mau tanyakan ke Pak Darius Dubut terkait dengan apa sih yang menjadi tujuan dari penulisan buku ini. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Dusmala Tebama Channel. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bung Fitrani, Bung Arab, ini kawan diskusi dulu. Jadi, pertama-tama ada keprihatinan kami. Saya mengangkat dan mensitir apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya. Karena kalau kita melupakan sejarah, maka itu kita akan kehilangan jati diri kita. Yang kedua, kalau kita melupakan sejarah, maka kita tidak tahu kemana kita akan menuju. Karena sejarah itu bercerita tentang asal-usul dan kemudian kenapa ada perjuangan. Nah, yang ketiga menyangkut masalah kalau tidak diluruskan sejarah itu, maka akan ada konflik. Baik kalau kepentingan, karena setiap perjuangan itu pasti ada kepentingan, dan kalau itu tidak dibuka lagi, dibaca ulang, maka konflik-konflik itu akan berkepanjangan. Dan kemudian nilai edukasinya adalah, terutama pada generasi muda, yang belum banyak tahu tentang sejarah pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi tujuan buku ini adalah pembelajaran sekaligus juga pencerdasan kepada, dan yang ketiga adalah menyegarkan kembali ingatan generasi-generasi yang sudah sepuh kayak kita ini, dan pembelajaran membuka wawasan kepada generasi yang lebih muda untuk tahu sejarah lokal mereka. Jangan mereka hanya tahu perjuangan di Ponorogo, Imam Bonjol, tapi tidak tahu sejarah lokal mereka. Itu sebetulnya tujuan dari tulisan buku ini. Nah, yang berikut yang penting adalah bahwa ini mengingatkan juga kepada banyak kita bahwa sejarah seringkali ditulis menurut kepentingan-kepentingan tertentu. Kadang-kadang kalau itu menyangkut kepentingan politik, maka pahlawan itu akan dibunuh berkali-kali. Itu yang terjadi dengan Christian Simbar. Nah, kami ingin menguak kebenaran sejarah yang sebenarnya dari perspektif kami sebagai anak-anak Maanyan. Iya. Kira-kira begitu, Bung Fitroni. Iya. Nah, mungkin langsung ke isinya ini, Pak. Buku ini bicara tentang apa aja isinya. Nanti mungkin saya minta tolong Kak Arat juga untuk ikut mengkritisi buku ini, karena saya tahu Pak Aratuni, atau saya panggil Kak Aratuni ini kan juga tahu banyak sejarah dibanding saya ya, karena beliau lebih senior.
Mungkin bisa menambahkan nanti ya Kak Arat ya, kita mengalir aja perbincangan ini sehingga pemirsa Dus Malam Tebama channel ini bisa tercerahkan lewat dialog kita ini. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya mulai dulu dari judul buku, Jalan Merah Sang Kombatan. Jalan merah ini adalah strategi yang dipakai baik oleh Mao Zedong maupun Stalin dalam revolusi membentuk kemudian negara komunis. Jalan merah itu dari desa, jadi desa mengepung kota. Nah, ini dikenakan kepada sang kombatan ini Christian Simbar, mulai dari desa Bundar, dari desa Madara, naik ke Buntok, ke Banjarmasin sampai Jakarta. Nah, ini strategi desa mengepung kota. Nah, jadi perjalanannya begini. Tokoh-tokoh Dayak yang tercerahkan karena pendidikan, mengalami baik pendidikan Belanda maupun pendidikan Shanding, itu sadar akan identitas diri mereka sebagai orang Dayak. Jadi belum banyak waktu itu yang bisa baca tulis dan sebagainya, tapi melalui pendidikan yang dilakukan oleh baik itu Shanding Jerman maupun Swiss, pendidikan Belanda, itu membuka kesadaran orang Dayak bahwa kita ini adalah entitas suku bangsa yang merdeka. Sementara kenyataan waktu itu orang Dayak, baik Barito, Kapuas kalian itu ada di bawah kekuasaan Banjarmasin. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Kemudian dibentuklah ada para tokoh politik ya. Ada Siluran, ada Mahir Mahar dan sebagainya, ini ada banyak situ Pergerakan ya, pergerakan politik tokoh-tokoh Dayak ini mulailah melakukan lobby-lobby, pertemuan-pertemuan, mengirim surat ke Batavia. Ketika mengirim surat ke Batavia, maka diutuslah dari Batavia itu melakukan studi. Apakah sudah layak ini tanah Dayak ini menjadi provinsi sendiri, daerah otonom? Ada persetujuan. Oke. Jadi Gubernur Jenderal Haga waktu itu mengatakan kalian bentuk Dewan Dayak Besar. Nah, maka dibentuklah Dewan Dayak Besar ini. Dewan Dayak Besar ini melakukan lobby-lobby politik, tetapi tetap ditolak. Tahun 50 diadakanlah konferensi besar di Banjarmasin orang-orang Dayak. Yang pertama itu di SR Kristen. Kepala sekolahnya Pak F.D. Leiden, itu rapat rahasia itu. Jadi rapat pertama itu kemudian itu tahun 50 itu menyepakati dibentuklah semacam presidium Kongres Rakyat Kalimantan Tengah untuk mendirikan provinsi itu. Hadir di situ Syahri Andong, William Embang, ada banyak tokoh, Christian Simbar, Sakti Mendusa, ada banyak saya lupa namanya, tokoh-tokoh ini nanti yang menjadi cikal bakal di MTPS. Selesai tahun 50 itu, masing-masing kembali ke daerah, ayo mulai susun pergerakan. Syahri Andong tahun 50 mendirikan Serikat Keharingan Dayak Indonesia, macam partai politik. Simbar dan Pak Sakti Mendusa ini kembali ke Buntok, tapi belum melakukan gerakan apa-apa. Baru tahun 52 mereka berhimpun kembali dan membentuk GMTPS. Nah, lalu mulailah sementara SKDI Serikat Keharingan Dayak yang dibentuk oleh Syahri Andong ini belum ada gerakan. Tapi GMTPS ini mereka tidak menjadi partai politik, mereka menjadi semacam paramiliter. Nah, ini bedanya dua ini. Lalu markasnya di mana? Ada dua markas mereka di Bundar dan Madara. Lalu untuk menarik perhatian pemerintah, jadi ini semua diketahui oleh para politisi Dayak tadi ini. Untuk menarik perhatian pemerintah karena lobby-lobby politik tidak jalan, maka mulailah GMTPS sektor Barito ini melakukan gerakan. Mereka merampok kapal Ginwen 2 yang di lewat Buntok dan Kalayan. Kan dulu itu kapal dagang 2 lantai itu bisa sampai ke Pulau Jawa, bisa 1 bulan sehingga tiap desa itu barang-barang dagangan. Mereka rampok itu. Mereka bunuh pemilik kapalnya dan 2 anak buah kapal. Mereka ambil barang. Kemudian
Atas dasar itu, polisi menangkap anak buah si Barnya, GMTP, 6 orang, dan ditahan di Buntok. Nah, dikirimlah oleh Christian Sibarnya ultimatum, lepaskan anak buah kami yang ditahan. Tapi polisi tidak mau. Diancam, kalau tidak dilepaskan kami serbu. Maka karena tidak dilepaskan, serbulah kantor polisi. Senjata dirampas, ada beberapa polisi yang meninggal. Kemudian kantor pertanian, kenapa kantor pertanian di Buntok itu ikut dibakar? Karena mereka pernah, GMTP di bawah Simbari pernah ke kantor dinas pertanian, minta bantuan untuk anak-anak, untuk para pemuda tani di daerah Madara itu supaya bisa bertani, tapi ditolak. Wah, jadi karena marah itu juga dibakar. Nah, kemudian yang ditahan ini bebas, terus ada senjata mereka ambil, ada polisi meninggal, mereka ke Madara menunggu di sana. Maka gemparlah mulai kan, sampai waktu Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro itu memberi komentar. Dia katakan, ini bukan kriminal, ini bukan kriminal, ini politik. Itu ada di koran, ada kok, baca di buku itu ada. Lalu kemudian, karena ini memang gerakan gabungan antara lobby politik dan gerakan bersenjata, maka para politisi ini kemudian berpikir bagaimana supaya menarik ini, supaya jangan bersembunyi aja. Lalu saran mereka, Hartwin Ukur menyarankan kepada Oscar Blanta, Pendeta Matias Bandrang, dan Ki Pejamuk, pergilah kalian bersama Anyan Hulu Naon, tolong ke Madara, datangi Mato Epehe, itu bahasa mereka manggilkan. Katakan, kalau kamu tidak menyerah, nanti akan ada brimob dapat menangkap. Oke, dia bilang, saya siap tahan. Tapi ada jaminan nggak? Kami diperlakukan, karena kami ini bukan penjahat. Kami diperlakukan secara manusiawi. Ada jaminan? Ada jaminan. Kontaklah mereka dengan para petinggi militer di Banjar, tangkapin. Tidak. Perundingan, ada berunding di kapal Duku itu di muara Sungai Ayu. Berunding di situ. Ada tentara, ada polisi. Jadi Christian Sibar mengatakan ini, ada jaminan nggak bahwa kami akan diperlakukan secara manusiawi? Setuju? Masuklah ya dia dan anak buahnya ini, termasuk Pak Satimendusa di penjara. Tapi di penjara memang mereka diperlakukan secara manusiawi. Hari Minggu mereka ke gereja, hari lain bebas saja. Nah, pada waktu di penjara, Mahir Mahar datang menjumpai dia. Mahir Mahar ini pemimpin lobby politik. Dari situ boleh kelihatan kan lobby politiknya. Mahir Mahar mendatangi, nanti akan datang Menteri Kehakiman. Kamu dan rombongan ikut pakai lawung, pakai mandau, kita sambut dia. Kita akan buktikan bahwa kamu tidak kriminal. Wah, sambutlah dia. Ini Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo datang. Akhirnya mereka memang tidak dikriminalkan. Lalu pada waktu itu ada pemberontakan Ibnu Hajar di Hulu Sungai, di Kandangan. Maka dengan ini yang menarik ini, mereka direkrut sebagai paramiliter oleh tentara di Banjarmasin untuk ikut menumpas gerakan Ibnu Hajar di Hulu Sungai. Nah, lalu datanglah jeep dari Tamyang itu menjemput dia, jeep tentara menjemput dia. Dia menyamar dengan nama Mendre. Nah, sementara Satimendusa masih bertahan dia Pak di penjara itu. Tapi dia tidak di penjara, dia tinggal di satu rumah politisi di Esparman. Esparman nomor 21 kalau nggak salah. Masih ada rumah itu, sudah nggak ada lagi sekarang. Dia bertahan di situ. Dia menjadi badan kontak, jadi penghubung antara mereka yang di lapangan dan para politisi. Mulailah pergerakan. Jadi daerah Labuhan, mereka mendirikan pos-pos KMTP di sana. Daerah Tamyang Layang juga direkrut situ. Selesai itu
mereka ditarik lagi. Tahun 55 mulailah pemilu. Keadaan sudah tenang. Pemilu pertama dibentuklah partai politik. Jadi ada Partai Persatuan Dayak, ada macam-macam. Semua politisi ini termasuk Simbar itu masuk di partai politik. Karena apa? Mereka ingin perjuangan merdeka Kalimantan Tengah ini betul-betul dilakukan lewat koridor politik. Tapi ketika pemilu 55 itu tidak ada satupun yang lolos, Yang lolos, ya. duduk di DPRD Kalimantan. Ya, Tidak ada satupun. Kalimantan Selatan waktu itu. Ya, waktu itu Kalimantan Selatan. Tapi namanya masih Provinsi Kalimantan. Oh, iya. Waktu itu masih gabung ya. Singapura. Nah, lobby politik jalan terus. Nah, lalu kemudian bagaimana cara? Udah, TPS mulai bergerak. Maka Christian Simbar dan Satya Mendra Saweda pasukannya ini mulai mengontak. Sari Andung dikontak. Sari Andung itu Serikat Keharingan Dayak, bisa punya sayap militer. Namanya Sipet Kanyawo. William Embang itu dia menjadi komandan sektor Kota Waringin. Jadi sektor A itu Barito, ini langsung dipimpin oleh Christian Simbar. Sektor B Kapuas Kahayan, Sari Andung. Sektor C Kota Waringin. Timur sektor D ini yang agak hilang ini Miller Antang Pangkalan Bun. Tapi Miller Antang tidak terlalu muncul kemudian. Nah, mulailah ini gerakan bersenjata ini. Jadi mereka mulai yang disebut pertama itu kantor-kantor pemerintah yang diteror begitu ya, kantor-kantor polisi. Jadi memberi kesan bahkan dari Tamiang Layang itu mereka bisa menyerbu ke Amuntan. Jadi yang menarik di situ mereka membangun kesan kacau daerah. Tapi didukung oleh para politisi, tetap sinkron. Misalnya begini, waktu itu komandan Kompi di bandar itu Letnan 1 bisa mengukur. Gini, dia orang Manyan juga nih. Nanti tolong kabari supaya kita tidak tabrakan. Kalau kamu lewat jam berapa, kami belakangan. Kalau kami lewat, kalian jangan lewat dulu. Nah itu rupanya ketahuan. Sehingga yang tentara diganti oleh polisi. Waktu itu. Mulailah. Nah, terjadi kekacauan. Jadi seakan-akan memang Kalimantan ini kocak polisi di apa. Tapi sebenarnya yang menarik adalah mereka ini tidak pernah merugikan rakyat. Sama sekali tidak pernah. Rakyat memberi dukungan apa teman yang orang Barito ya, yang tidak terlalu, kami tidak punya dokumennya itu Kapuas Kahayan. Tapi nanti kalau jadi edisi kedua itu saya akan kontak cucu Sari Andung, dia punya dokumen mengenai perjuangan gue itu. Nah, ini yang jalan merah tadi itu menggoncang Jakarta. Menggoncang Jakarta, keluarlah undang-undang darurat tanggal 23 Mei tahun 67. Pembentukan Provinsi Kalimantan. Itu singkat cerita ya, semua perjuangan macam-macam. Nah, artinya apa? Karena ada yang mengatakan bahwa GMTPS itu tidak punya peran apa-apa dalam pendirian Provinsi Kalimantan. Karena katanya, saya punya naskah itu yang dia tulis itu. Tahun 50 itu sudah keluar surat keputusan Menteri Dalam Negeri Hazairin yang menyetujui pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari mana dia datanya? Undang-undang darurat keluar tahun 3 Mei tahun 57. Belum ada Presiden Hazairin memang Menteri Dalam Negeri, tapi dia tidak ada peran apa-apa. Jadi kesimpulannya, tanpa GMTPS, tanpa Christian Simbar dan GMTPS, apakah provinsi bisa berdiri, Kalimantan Tengah bisa berdiri 23 Mei tahun 57? Kami ragu. Mungkin berdiri, tapi tidak pada waktu itu. Nah ini dia. Jadi inilah yang mau kami angkat dalam buku ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu penting. Karena informasi yang kami terima
Ya, kalau ulang tahun Kalteng itu nama-nama tokoh-tokoh yang tidak pernah disebut. Di tokoh lokal yang berjuang. Ada William Embang, ada Sari Andung, ada Simbar, ada Setiman Dusa. Itu nggak pernah diundang. Setiman Dusa masih hidup loh. Iya. Tidak pernah diundang ke Kalteng. Ada apa ini? Nah, kami bertanya. Ini yang sebenarnya kami agak sedih ya. Jangan-jangan karena inilah maka Kalteng ini yang diperjuangkan dengan darah berpeluh para pejuang ini kehilangan arah dalam pembangunan. Sebab tujuan mereka mendirikan Provinsi Kalteng adalah menyejahterakan orang Dayak. Dayak. Nah ini yang menurut kami penting sekali adalah simbol Dayak sekarang ini untuk membaca sejarah. Bahwa kemudian di akhir-akhir perjuangan itu bisa Simbar ya semacam nilai setitik, tapi bagi saya nilai setitik loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Bung Karno tidak sempurna. Simbar juga tidak sempurna. Jangan karena itu lalu dia sekarang dibuang. Ini bagi kami ini tidak adil. Bagaimanapun dia punya jasa dalam mendirikan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahu membahu dengan para politisi. Yang hebatnya adalah perjuangan bahu membahu ini. Politisi, lobby politik, dan gerakan bersenjata. Ini sebenarnya senjata. Dan yang kedua, Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah tidak berdiri sebagai hadiah dari pemerintah pusat. Nah, ini harus diingat. Hasil perjuangan. Hasil perjuangan. Ya. Jadi, ya ini singkat saja ya. Harapan kami bahwa buku ini juga dibaca kemudian. Mengisi kekosongan dalam sejarah lokal di sekolah-sekolah di Kalteng ini khususnya, bahwa ada tokoh-tokoh yang dilupakan mendirikan Provinsi Kalimantan Tengah ini supaya ada. Jadi jangan kita hanya tahu sejarah nasional. Jadi kadang-kadang narasi besar itu kan menelan narasi kecil. Padahal narasi kecil itu sejarah lokal ini bagian dari sejarah nasional. Itu yang kami ingin. Itu inti ya pendeknya. Mungkin bisa diskusi. Terima kasih Pak. Ya. Kak Arat ada tanggapan? Iya. Dalam sebuah catatan sejarah memang ada pecundang, ada pemenang. Nah ini jadi perlu kita lihat dalam sisi yang moderat begitu. Karena kita harus menghargai siapa-siapa yang berperan di sana. Dan kita berdosa tidak meletakkan hal yang sebenarnya. Memang ini menarik untuk kita bicarakan, untuk kita ketahui supaya kita ini tidak kualat dengan para pendahulu kita. Dengan kita tidak mengetahui itu kan tidak kualat. Tidak kualat. Kita tidak pernah menghargai orang. Padahal kunci sebuah modernisasi itu kita menghargai sesuatu dan kita meletakkan pada tempat-tempatnya. Nah, kalau generasi kita ini tidak mengetahui cerita-cerita seperti ini, karena ketidaktahuan ini, artinya kita tidak meletakkan sebuah penghargaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya kepada orang-orang yang berjasa. Kalau kita mendengar dan membaca buku ini, memang ini bukan sebuah pergerakan yang parsial ansi, tetapi sudah dalam tanda kutip Dayak. Betul. Kita berbicara tentang Sari Andong, tentang William Embang. Ini kan orang-orang bekerja di Kalimantan Tengah. Barito Kapuas Kahayan. Jadi tidak hanya ansi di Barito saja. Betul. Tidak, artinya dalam tanda kutip bukan pekerja kalau katakanlah pergerakan bukan pergerakan parsial, tetapi ini sudah terintegrasi. Hanya memang catatan sejarah ini memang ada yang menjadi pecundang. Nah, itu yang harus kita luruskan, dan kita harus tahu itu sebagai penerus generasi berikutnya. Satu, memang harus kita baca buku ini memang, dan nanti kita akan memang arahnya memang muatan lokal kita harus masuk itu. Sama seperti kita ambil misalnya Temanggung, Ambon, Nikodemus, mirip-mirip aja itu. Jadi dari sisi ini, dari sisi pemenang dia merupakan pecundang, dan mungkin dalam tanda kutip ini seorang pemberontak. Katakanlah kita dalam tanda kutip siapa ini, Sutono dan segala macam. Nah ini jadi kita melihat bahwa ada satu
garis merah yang sama dengan Indonesia, bahwa pembentukan Kalimantan Tengah itu bukan sebuah hadiah, sama seperti Indonesia, bukan merupakan sebuah hadiah, tetapi suatu perjuangan. Kalau kita melihat bagaimana Malaysia, bagaimana ini kan sebuah transaksi politik, tetapi kita memang sebuah upaya untuk kita tetap survive di tengah-tengah keberadaan. Nah, kita mau mengambil ini ke kekiniannya. Kita bagaimanapun kondisinya, kita harus survive di dalam kemampuan kita. Dan kitalah yang membuat kita supaya kita survive. Kita paham positioning kita di mana, sehingga kita bisa membangun, brand image kita begini orang Dayak ini. Ada orang Dayak ini, jadi termasuk Zungal Tebama. Sehingga orang sebrand image orang kesan orang, ini bukan abal-abal kita ini kan, dan bukan salah satu yang kita nafikan adalah ini bukan sebuah gerakan melawan pemerintah, tetapi ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah ini, kemudian membangun Kalimantan Tengah secara terintegrasi. Nah, ini juga disinilah sebenarnya fungsi diferensiasi pergerakan Dayak dari yang lain. Jadi kita mengutamakan semangat bahwa kita ingin maju, ingin tetap bertahan dalam kondisi apapun. Nah, itu dari saya membaca ini dan mendengarkan cerita ini, dan menarik untuk didiskusikan. Sedikit tambahan, jadi di akhir perjuangan itu ada istilahnya penerimaan kembali mereka itu. Perjanjian perdamaian di Madara. Serahkanlah Mandau. Saya melihat dua Mandau itu, karena yang hadir ke situ itu Wilson Ukur mewakili militer, ada yang mewakili pemerintah sipil, dan Mandaunya itu disimpan oleh Hartwin Ukur. Sekarang mungkin di anaknya, saya nggak tahu lagi di mana. Kemudian perjanjian perdamaian di daerah Parenja. Oh iya benar. Untuk sektor itu saya ingat desanya, sektor C itu diserahkanlah Telabang. Karena Mandau Telabang Pancasila kan. Lalu perjanjian Paren di Pahandut itu diserahkanlah Tombak. Standar terima kembali. Lalu perjanjian tuntutan dari Simbar waktu itu, oke. Tapi lepaskanlah yang kalian tahan. Yang kedua, kasih beasiswa. Mereka yang mau sekolah. Yang PNS kembali bekerja, yang militer dan polisi kembali jadi polisi. Lalu yang petani kembali ke petani. Itu sebabnya di Madara itu ada daerah pertanian kan dulu itu. Itu hasil lobby-lobby pada tahap akhirnya itu. Bahwa kemudian di ujung cerita ini, jadi di ujung cerita ada kemudian ini ada upaya melacak di mana sebetulnya. Ada dua versi dan kami angkat semua itu. Versi pertama mengatakan bahwa karena dia terakhir ketika dia kecewa dengan keadaan, terakhir dia memberontak, menghimpun kembali anak buahnya di desa Batampa. Jadi ketika dia menghubungi wakil komandannya, Pak Seti Mendusal, ayo, apa yang ditunggu nih, kita bergerak lagi. Seti Mendusal bilang, untuk apa? Tujuan kita sudah tercapai. Tapi ini kan masih penasaran nih, ada hal-hal yang dikecewa dalam kemudian perjalanan politik kemudian. Dia menghimpun pasukan di desa Batampa, menyerbu lagi ke Pahandut sini, kemudian di desa Batampa ada buat tarik mana dia ditangkap, dan informasi pertama itu dibawa ke Balikpapan, ditahan militer, itu ditembak. Versi yang kedua dilepaskan dan konon ada di NTT, di tim-tim sana itu. Lalu adalah dibentuk tim oleh pemerintah kabupaten dan bawa tulangnya. Ya, yang menarik adalah komentar Pak Seti Mendusal. Saya tidak mau tahu apakah itu dalam Simbar atau tidak. Yang penting semangat GMTPS ini yang harus didepan. Ini yang buat kami ini betul-betul membakar. Jadi tujuan buku ini adalah menggelorakan semangat juang GMTPS ini. Dalam catatan kami itu mengubah ketajaman Mandau itu menjadi ketajaman pena. Ini sudah bukan eranya lagi potong kepala. Potong kepala. Tapi ketajaman artinya
intelektual muda Dayak ini yang harus berperan sekarang. Kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau saya tangkap dari cerita tadi bahwa buku ini memang komplit ya, menceritakan perjuangan Christian Simbar ini dari tujuan awal GMTPS itu untuk perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Bapak tadi menceritakan bahwa memang dari sisi manusianya memang ada kekurangan, ada kekecewaan manusiawi itu, dan itu semua terangkum di dalam buku itu Pak ya. Iya, jadi pemirsa kita bisa melihat secara komprehensif artinya buku ini, di dalam buku ini tentang figur seorang Simbar, Christian Simbar yang adalah ketua GMTPS, Panglima GMTPS, seorang kombatan sejati. Secara komprehensif itu di dalam buku ini, sehingga kita generasi yang banyak belum tahu bisa jadi tahu bahwa Kalimantan Tengah ini, Provinsi Kalimantan Tengah ini bukan hadiah tetapi lahir dari sebuah perjuangan, dan salah satu tokoh yang juga punya peran penting adalah Christian Simbar ini. Nah, mungkin yang terakhir kira-kira dari penulis, dari Pak Dubut, dengan ditulis atau diterbitkannya buku ini, kira-kira harapan apa yang istilahnya terbersit dalam pemikiran Pak Dubut terkait tokoh kita ini, dari semua cerita dari sampai akhir perjalanan beliau. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat pemerintah khususnya Barito Selatan itu kan sudah juga memberikan apresiasi dengan adanya di Madara itu semacam situs atau apa itu Pak. Mungkin menurut Bapak kira-kira harapannya apa? Ya. Baik, menyangkut buku, kami rasa sebagai penulis saya dan Hadi cukup adil untuk mendapat melihat Simbar. Karena itu kami tidak menutupi kelemahannya. Silahkan baca di situ. Itulah apa adanya, tapi jangan karena itu lalu kemudian dia dilupakan sekali lagi begitu kan. Nah, harapan kami adalah pertama, ini sebagai orang Dayak, sebagai orang Kalteng, ini sejarah kita. Sejarah semua yang mengklaim diri sebagai warga Kalimantan Tengah, tidak hanya orang Dayak ya. Karena melupakan sejarah ini, pertama para pemimpin di Kalteng, politik, itu membuat kita menjadi kehilangan arah. Karena sejak semula sejarah perjuangan ini adalah mensejahterakan orang Kalimantan Tengah. Yang kedua, bahwa kami mendapat informasi dari banyak generasi muda Dayak dalam upacara-upacara HUT Kalteng. Nama-nama orang ini hampir tidak disebut. Kami harap bahwa buku ini juga dibaca oleh para pengambil keputusan, sehingga paling tidak ada bentuk penghormatan pada para pemain. Ini contoh sederhana. Kalau HUT Kalteng yang masih hidup, undanglah Pak Sati Bendusau hadir di situ sebagai tamu kehormatan. Undanglah siapa yang misalnya yang mewakili Sahari Andong dari Kahaya. Dan nama jalan ini mengingatkan kita. Karena kalau kita lewat tertulis Jalan Christian Simbar, Jembatan Christian Simbar. Misalnya kalau kita melewati Kalahian, ini kan penyeberangan Barito, itu basis perjuangan mereka. Buntok, Kalahian, Bundar, Madara, itu kan semuanya di situ. Dan pada waktu penyerangan pertama itu dia di Kalahian. Waktu penyerbuan pertama ke kantor polisi. Misalnya jembatan Kalian dari jembatan Christian Simbar, jalan raya yang menghubungkan Palangkaraya atau Kalahian atau Simpang Kurun sana, jalan Christian Simbar. Saya kira tidak terlalu berlebihan ini kalau itu bentuk penghormatan kita ya. Terlepas daripada segala kelemahan, karena nggak ada yang sempurna. Lalu ini menjadi bahan ajar sejarah lokal di sekolah-sekolah supaya kita tahu juga tokoh-tokoh lokal kita. Seperti tadi saya katakan, jangan hanya tahu Pangeran Diponegoro, siapa-siapa, tapi yang di depan mata kita yang mendirikan provinsi daerah yang kita huni sekarang, kita tidak tahu. Jadi penting. Itu harapan kami ya dengan itu. Karena itu
satu hal yang penting, bacalah buku ini. Ya. Karena itu kita itu cermin. Jadi membaca buku sejarah itu kita melihat wajah kita hari ini, refleksi pantulannya. Itu harapan. Ya. Kira begitu, Bu. Baik. Dan terakhir untuk pemirsa sebagai informasi, proses buku ini penulisannya bagaimana Pak sampai proses penerbitan? Kami harapkan dalam minggu ini sudah dikirim dari Jakarta. Jadi kalau ada pemirsa yang mau berminat untuk buku ini bisa menghubungi kemana? Ke Bapak atau? Ke Bung Fitroni. Oke, ya. Pemirsa, jadi silahkan nanti komen di bawah video ini kalau ada yang mau pesan buku bisa lewat channel ini ya, karena kita bisa langsung berhubungan dengan penulis. Nah, untuk dialog kita mungkin karena terbatas waktu, saya pikir cukup komprehensif apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darius Dubut sebagai salah satu penulis dari buku Jalan Merah Sang Kombatan tadi ya, tentang tokoh kita, pahlawan kita yang mungkin belum mendapat apresiasi saat ini, tapi mudah-mudahan dengan adanya buku ini banyak generasi, mungkin saja generasi pemimpin Kalimantan Tengah saat ini juga sedikit yang mengetahui sejarah itu. Dengan adanya buku ini mungkin para pemimpin politik di Kalimantan Tengah bisa tahu bahwa proses panjang proses pembentukan provinsi Kalimantan Tengah ini dan penuh dengan perjuangan. Itu harapan kita semua, dan terima kasih atas kehadiran Pak Darius Dubut di channel ini, Pak Ratuni juga sebagai Ketua Dewan Pembina KKD Dusmala Tebama Kalimantan Tengah, dan kita akan jumpa lagi di acara-acara lebih lanjut. Saya masih ada janji satu diskusi lagi dengan Pak Darius Dubut di channel ini. Sampai jumpa pemirsa, dan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Jangan lupa untuk terus tonton channel ini, kasih like, kasih komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat siang.